Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, kali ini saya berkunjung di Kota Lasem ya, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Ini saya di dekat perempatan alun-alun Kota Lasem yang ramai. Kali ini saya mendatangi sebuah desa yang bernama Sulo ya, yaitu tujuan saya yaitu napak tilas kedatangan keluarga dari Bekji Korea dan sekaligus menceritakan tentang Raja Hyuda yang pernah berkuasa di Bekji sekarang Korea ya. Oh, ini adalah desa Sulo ya, Dukuh Sulo. Itu adalah dulunya adalah tambak garam. Dulu di tahun 1990 saya pernah mendatangi tempat ini, tapi saya lupa tepatnya di mana. Kala itu kalau jam 3 sore orang-orang itu sama mencari air bersih ya, pakai mikul gentong, yang perempuan itu nyunggi bahasanya, gendong. Dulu rumah di sekitar Sulo ini masih dari bambu yang besar-besar itu anunya, apa ya, gedeknya itu ya. Sekarang sudah berubah setelah sekian lama saya nggak pernah ke sini. Baik teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang sejarah seorang raja di Bekji Korea dan keturunannya yang menjadi cikal bakal Kabupaten Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Raja Hyuda dalam kurung Yuda dari kerajaan Bekji dalam kurung Korea. Raja Hyuda adalah seorang raja dari kerajaan Bekji, putra Raja Amanda. Raja Hyuda memerintah sejak tahun 351 Masehi di kerajaan Bekji di Korea. Raja Hyuda sangat baik, bijaksana memimpin rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan sangat adil, membuat rakyatnya sangat mencintainya. Raja Hyuda Bekji mempunyai putra mahkota bernama Tripitaka. Pada tahun 384 Masehi, mendaratlah di Sulo dalam kurung Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Jawa Dwipa, beserta pamannya Pangeran Jiana. Sang putra mahkota akhirnya memutuskan untuk memilih tinggal di Jawa Dwipa dan tidak mau pulang ke negerinya, yaitu Bekji dalam kurung Korea. Akhirnya kekosongan kerajaan diserahkan ke saudara Pangeran Tripitaka dengan terseok-seok kerajaan Bekji karena ditinggal sang putra mahkota. Sang pewaris tahta, utusan-utusan dari Bekji hilir mudik silih berganti ke Jawa Dwipa. Akhirnya pada tahun 407 Masehi, putra mahkota Tripitaka mendirikan kerajaan bernama Pucang Sulo. Indria Praasta dan pamannya, yaitu adik dari bapaknya yang bernama Jiana, diangkat menjadi patih, bergelar Jiana Badra Dampu Awang, pemimpin angkatan perang negeri Laut Selatan dari kerajaan Pucang Sulo Indria
Praasta. Jadi seperti itu teman-teman ya, perjalanan seorang pangeran yang bernama Pangeran Tripitaka, putra Raja Hyuda dari Beji Korea, cucu Raja Amanda dari Korea, yang labuh di desa Lausam, mengikuti jejak leluhurnya Sang Yang Wisnubadra, atau waktu di bumi Sela Indah bernama Resi Fadri, di Fadrinat Purasana teman-teman ya. Akhirnya juga mendarat di Sulo, dan pada tahun 407 Masehi mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Pucang Sulo. Nah, di sekitar sinilah teman-teman tempat, diperkirakan tempat beliau mendirikan kerajaan Pucang Sulo tersebut. Namun jangan ditanya peninggalannya teman-teman ya, karena di era itu semua bangunan terbuat dari kayu. Jadi kali ini tidak meninggalkan jejak peninggalannya. Kalaupun ada batu bata itu mungkin sudah era zaman lainnya. Kemudian di daerah sekitar sini itu diberi nama Pucang Sulo dengan 3 pemimpin, yaitu yang disebut Lau Sam. Lau itu tua, Sam itu tiga, tiga tua, artinya tiga tetua atau tiga datsu ya. Tiga apa namanya? Tiga pemimpin, yaitu diantaranya eh, Hang Sambadra yang bernama Pangeran Tripitaka tersebut, kemudian Senopatinya itu anaknya sendiri yang bernama Putri Sibaha, dan dipatihi oleh pamannya sendiri yang bernama Jana Badra. Itulah asal-usul Lausam tersebut teman-teman ya, yang berarti tiga tetua. Yang kemudian pada suatu hari ketika Datsu Sibaha itu sudah bersuamikan Resi Agastya dan diangkat menjadi Datsu di Lausam ya. Kemudian adiknya Putri Sibaha atau Putri Siba itu yang bernama Putri Sima atau Simaha itu diangkat menjadi Datsu juga ya, di Teluk Blengoh di Jepara sana, yang mempunyai kerajaan bernama Keling ya, yang berdiri di hutan Keling, atau keraton yang berdiri di hutan Keling seperti itu, yang pada masanya sangat termasyhur sendiri. Namun tempat-tempat tersebut juga tidak meninggalkan jejak ya, karena pada waktu zaman itu semua bangunan itu terbuat dari kayu. Ya mungkin apa habis terbakar, apa hancur ya, namanya juga kayu. Jadi disinilah diperkirakan tempat Keraton Pucang Sulo itu teman-teman ya, yang didirikan oleh pangeran dari Beji Korea, Beji sekarang Korea, putra dari Raja Hyuda, cucu dari Raja Amanda Beji Korea, yang mendirikan kerajaan baru di tanah Jawa Dipa pada abad kelima itu ya, apa keempat ya. Kalau tahunnya 407 Masehi, mendirikan kerajaan yang bernama Pucang Sulo. Nah, diperkirakan di sekitar sinilah Pucang Sulo itu. Pucang Sulo Indria Praasta. Nah, seperti itu teman-temannya. Kemudian pada akhirnya setelah semuanya mangkat atau wafat, dikebumikan atau dipusarakan di Gunung Bugel, tepatnya di barat laut ya. Itu pun bagi yang percaya. Kalau yang tidak percaya ya di-skip saja videonya. Nah, itulah singkat cerita teman-teman ya. Sejarah carita keluarga
dari Baekje Korea, keluarga, eee, Raja Hyuda atau Huda, putra dari Raja Amanda Baekje Korea yang bernama Pangeran Tripitaka beserta adik dari Raja Hyuda yang bernama Pangeran Jiana dan rombongan menyeberang ke negeri Laut Selatan di Jawa Dwipa, tepatnya di Desa Dusun Sulo, Desa Sriombo, Kecamatan Lasem sekarang ya, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, yang mendirikan eh, kerajaan yang bernama Pucang Sulo pada tahun 407 Masehi, yang kemudian menjadi nama akhirnya itu menjadi cikal bakal nama Lasem, yaitu Lausam, yang artinya tiga tetua atau tua tiga atau tiga tua, yaitu Hang Sambadra, Jiana Badra, Dampu Awang, dan Putri Sibaha. Itulah asal-usul Lausam atau Lasem, teman-teman ya. Yang pada akhirnya setelah selesai semua dan mangkat, dipusarakan di Gunung Bugel, tepatnya di barat laut. Itu pun bagi yang percaya, teman-teman. Kalau nggak percaya ya sudah, di skip saja videonya. Baik teman-teman, ini semua bersumber dari keluarga Badra. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Dwipa.